Salam adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tentu sehat ya adik-adik ya, puji Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik sekarang kita kembali beribadah ya adik-adik ya. Nah adik-adik, apa saja ya yang akan kita persiapkan sebelum ibadah? Nah yang pertama adalah tentu Alkitab ya adik-adik. Nah yang kedua adalah persembahannya. Nah apalagi? Tentu adalah hati kita dan pikiran kita ya adik-adik. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Segala Puji Syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ya adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah adik-adik kakak mau tanya nih, minggu kemarin yang ikut beribadah siapa saja, boleh tunjuk tangan? Iya, temanya apa ya minggu kemarin? Aku diutus ya adik-adik. Nah kita sekarang juga akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik udah siap kan? Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa dulu. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita juga akan meminta pertolongan Tuhan dan bimbingan Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari semalam tidur kami sampai dengan sekarang Tuhan. Kami bangun dalam keadaan sehat Tuhan, dan kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ini semua karena kebaikan hati Tuhan sehingga kami dimampukan untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, bukalah mata hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya apa yang kami dengar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan bisa kami terima dengan baik di dalam hati dan pikiran kami dan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Salam adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Karenanya adik-adik duduk yang manis. Nah untuk adik-adik yang masih di kelas Indria ya, yang belum bisa membaca, bisa didampingi oleh mama atau papahnya. Nah bahan Alkitab pada kebaktian hari ini yaitu dari kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir
Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berani menjalankan kehendak Tuhan. Adik-adik, dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca, di situ ada salah satu tokoh Alkitab ya. Siapa ya? Iya, Amos. Amos adalah seorang nabi yang berasal dari kalangan sosial menengah ke bawah. Nabi Amos bekerja sebagai peternak domba dan pemungut buah ara. Nabi Amos pun tinggal bukan di kota Yerusalem adik-adik, tetapi di pinggiran sebelah selatan Yerusalem, namanya Tekoa. Nah, di dalam pengalaman kehidupan Nabi Amos yang berasal dari kalangan sosial menengah ke bawah, itu membuat Nabi Amos menjadi tahu betul masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan di masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Keagamaan mereka itu sangat baik adik-adik ya perkembangannya. Banyak orang datang untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Mereka pun memberikan persembahan korban. Orang-orang Israel pun juga makmur adik-adik, sejahtera. Karena Israel menjadi salah satu jalur perdagangan yang akhirnya membuat bangsa Israel menjadi makmur. Tetapi adik-adik, kenyataannya orang-orang yang sudah kaya, yang sejahtera dan makmur ini, mereka beribadah kepada Allah. Tetapi sikap mereka itu tidak punya rasa kepedulian kepada orang-orang miskin. Mereka acuh tak acuh. Ya, orang-orang miskin ini lapar, mereka pun cuek adik-adik. Tidak peduli sama sekali. Sampai-sampai orang-orang miskin ini diperalat adik-adik oleh mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Padahal mereka sudah sangat susah, makan pun tidak bisa. Tetapi orang-orang kaya ini tidak memperdulikan. Dalam situasi seperti ini adik-adik, Nabi Amos diutus oleh Allah. Nabi Amos mau dipakai oleh Allah untuk menyampaikan nubuat penghukuman kepada bangsa Israel. Nabi Amos menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan menghukum mereka. Nah, hal ini adik-adik Allah lakukan untuk menegur bangsa Israel bahwa keselamatan itu bukan hanya hubungan baik
mereka dengan Allah saja. Tetapi bagaimana sikap mereka yang harus adil kepada sesama mereka, terutama kepada orang-orang miskin. Nah, adik-adik, dari penjelasan tadi kita bisa mengerti ya, bahwa di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya aturan. Ketika kita melanggar aturan itu, maka kita akan mendapatkan akibat atau teguran. Sekarang kakak akan menampilkan gambar di samping ya. Ada gambar rumah kumuh di pinggiran kali atau sungai. Adik-adik bisa bayangkan ya, kali atau sungai ini kan untuk mengalirkan air ya. Tetapi ketika ada rumah kumuh di pinggir-pinggirnya, maka menjadi sempit. Sehingga aliran air menjadi tidak lancar. Apalagi mereka ini membuang sampahnya juga di pinggir kali itu ya. Sehingga air tersebut tersumbat dan akhirnya banjir. Nah, ini adalah pola hidup yang tidak baik adik-adik, yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, adik-adik, sekarang pun ya sudah tidak ada lagi lahan hijau. Semua pohon-pohon sudah digundul, ditebang untuk membuat perumahan, membuat pabrik-pabrik. Ya, sehingga seharusnya tanahnya itu untuk menyerap air ternyata tidak lagi adik-adik, karena sudah tidak ada ya. Airnya akhirnya mengalir ke sungai, sungainya menjadi bertambah airnya, meluap, dan akhirnya banjir di mana-mana. Nah, itu adalah pola hidup yang tidak baik adik-adik. Nah, jadi adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya, bahwa kehidupan ini ada aturan. Kalau kita menerima teguran, nasihat, perintah, kita harus terima adik-adik. Dan kita tidak boleh melanggarnya. Dan kita pun harus berani mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Di sekolah pasti diajarkan ya untuk membuang sampah pada tempatnya ketika jajan atau ketika membeli sesuatu harus dibuang ke tempat sampah. Kita pun bisa adik-adik melakukan penghijauan ya, menanam pohon. Nah, itu kita bisa lakukan. Jadi adik-adik, marilah kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ya. Kita harus bisa menjadi anak-anak yang berani melakukan kehendak Tuhan. Kita berani menyatakan kebenaran di dalam hidup kita. Kita harus mau menerima teguran, apapun itu. Karena itu untuk membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi. Kiranya adik-adik dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan dan berani menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, apa sih pesannya firman Tuhan pada minggu ini? Pesannya adalah kita harus tetap semangat ya adik-adik ya untuk menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan kita. Nas persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah, adik-adik, persembahan kita masih tetap ya dimasukkan ke celengan. Jadi tidak perlu dititip kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, tetapi dicelengkan aja ya adik-adik. Nah, sementara kita memberikan persembahan kita dalam bentuk uang, kita juga akan memberikan persembahan kita dalam bentuk pujian dari lagu Beri Syukur. Beri
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bilang syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Kita akan berdoa sekalian doa syafaat dan doa Bapa kami adik-adik. Nah adik-adik, mulai minggu ini kakak-kakak guru sekolah minggu akan mendoakan adik-adik yang berulang tahun. Tetapi bukan yang berulang tahun juga ya adik-adik, yang sedang sakit juga adik-adik. Ya, nah yang berulang tahun pada seminggu ke depan yaitu Diana, Arkael, dan Jenita. Sedangkan yang sakit teman kita adalah Arkael. Jadi kita akan bawa mereka dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat berguna di gereja Tuhan, di GKP Cikampek. Dan Tuhan, biarlah persembahan kami juga Tuhan dikelola dengan baik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta dan keluarga, Ibu Bapak para penatua, dan komisi-komisi yang lain. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, berikan sukacita di dalam melayani di rumah Tuhan. Kami juga berdoa untuk papa mama kami ya Tuhan, yang memelihara kami yang penuh dengan cinta kasih ya Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, supaya kami tercukupi akan kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami juga boleh berdoa buat kami Tuhan di dalam sekolah kami. Tuhan juga hadir selalu di dalam hati kami supaya kami ini giat belajar Tuhan, berani Tuhan dalam segala hal, dan kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang berulang tahun, Diana, Jenita, dan Arkael Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bersukacita Tuhan dengan bertambahnya usia Tuhan karena kebaikan Tuhan, dan mereka juga boleh bersukacita Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan selalu sehat Tuhan dan panjang umur. Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk teman kami Tuhan, Arkael yang sedang lemah tubuh ya Tuhan, sedang sakit. Tuhan mau hadir, Tuhan mau jamah, dan Tuhan mau sembuhkan teman kami Arkael Tuhan, supaya sembuh dari penyakitnya ya Tuhan. Semuanya Tuhan yang dilakukan oleh orang tua Arkael dalam proses penyembuhan Arkael, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan juga mau berkati bangsa dan negara kami supaya selalu aman dan damai. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik diundang bangkit berdiri kembali ya. Kita akan memuji Tuhan. Lagu tematis kita pada minggu ini dari lagu Aku Berani Tampil Beda. Nah adik-adik ikut ya, ini lagunya menyenangkan ya. Jadi kita harus berani tampil beda ya adik-adik.
iris merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iris menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iris merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan dari lagu Kasih Tuhan Mengiringimu. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik jangan lupa ya, masih tetap menjaga kesehatan ya adik-adik ya. Kita masih harus tetap prokes. Jadi kita tetap memakai masker, kita tetap cuci tangan ya adik-adik ya. Dan tetap juga menjaga jarak ya adik-adik. Apalagi sebentar lagi sudah mau sekolah ya adik-adik ya. Jadi harus tetap ya protokol kesehatan tetap nomor 1 ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.